Kare bang. Iya, subuh ke masjid sambil merem masalahnya. Subuh ke masjid sambil merem, tahu aja. Saya pernah bikin status subuh. Wow, mata saya kayak setan, merah menyala. Oke bang, Anda Kristen. Anda mau bertanya atau mau ditanya? Aku mau tanya bang. Tadi abang bilang kalau Muhammad itu satu sama dengan Bapa di surga. Oh iya. Kata tertulis di Al-Quran bang. Oh, kalaunya tertulis ya, keperintahnya kalaunya secara tekstual itu nggak ada bang. Jadi kenapa abang klaim kalau Nabi Muhammad itu satu dengan Bapa di surga? Baik. Nih saya bukakan ayatnya ya. Apa sih? Iya teman-teman, ini apa jam saya ini WhatsApp saya baca di sini masalahnya. Saya bukakan dulu buat abang. Oke bang. Oke ya, biar kita baik data ya. Nah nih, ini kata Yesus ya bang ya. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, kata Yesus. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa yang tahu sendiri ya tentang hari kiamat ya bang ya. Nah, kalau ditanyakan kepada Yesus, Yesus kagak tahu kapan kiamat. Kata Yesus ya, tentang hari itu nggak ada seorang pun yang tahu. Malaikat nggak tahu, Yesus pun nggak tahu, cuma Bapa yang tahu, Bapa yang di sorga yang tahu. Bang, kalau kita tanyakan ya, nih kepada Nabi Muhammad ya tentang masalah hari kiamat, ya Nabi Muhammad nih bang ya tahu hari kiamat tahu. Kata Yesus yang tahu cuma Bapa. Ternyata Nabi Muhammad pun tahu hari kiamat hari Jumat. Makanya saya bilang ya, Nabi Muhammad satu dengan Bapa, bukan Yesus. Lebih baik kalian Kristen nyembah Nabi Muhammad aja, lebih tahu daripada Yesus gitu. Hari kiamat hari Jumat ya bang ya? Hari Jumat bulan berapa, tahun berapa itu bang? Kalau waktunya ya, kalau waktu jamnya tidak ada yang tahu. Kalau harinya ya, makanya dilihat nih tadi ya, tidak ada yang tahu waktunya ya. Kalau untuk masalah harinya hanya Bapak yang tahu. Tapi Kalaunya hari Jumat ya bang ya, Jumat tahun berapa, jam berapa itu nggak ada yang tahu. Karena Al-Quran pun mengatakan gak ada yang tahu. Nabi Muhammad tahu harinya, hari Jumat. Jadi Nabi Muhammad satu dengan Bapa gitu. Berarti karangan gitu. Bukan karangan. Ya kayak gimana Nabi Muhammad ya tahu hari kiamat, hari Jumat ya. Bapa yang di sorga juga tahu. Jadi Nabi Muhammad dengan Bapa adalah satu. Tapi kalau di Al-Quran enggak disebut nama Bapa di sorga. Kalau di Al-Quran bukan Bapa sebutannya. Jadi kenapa abang bilang Bapa di sorga sama Nabi Muhammad satu? Ya kan yang namanya Bapa di sorga kan Tuhannya Yesus itu. Ya berarti Tuhan Yesus sama Tuhan Muhammad berarti sama berarti. Tuhannya Yesus dengan Tuhannya Nabi Muhammad sama. Tapi kenapa di Al-Quran enggak disebut Bapa di sorga? Bapak itu kan gelar bahasa Indonesia toh. Al-Quran bahasa Arab yang nggak ada jelas. Gimana sih Anda coba cari bahasa Yunani Bapak di sorga, nggak ada. Atau cari bahasa Inggrisnya Bapak di sorga, bahasa Inggris nggak ada. Ya itu kan bukan jadi serius dia. Ya iya, makanya sebutannya di Quran bukan Bapak yang di sorga, bukan. Sekarang saya boleh nanya? Boleh bang, selagi masih tahu.
Bang, rokoknya sorry bang diamankan karena saya nggak pakai pembatasan. Pelanggaran nanti. Kalau ngerokok jangan sampai kena kamera rokoknya ya. Oke. Silakan ngerokok ya, tapi jangan sampai kena kamera. Saya mau tanya, gini, bang, Anda percaya Paulus nggak? Ya, percaya sebagai rasul. Sebagai rasul. Bapaknya Paulus siapa bang? Bapaknya Paulus nggak tahu siapa bapaknya. Anda percaya kepada orang yang kagak jelas. Percaya dengan orang yang kagak jelas. Hah? Karena nggak tahu bilang gitu. Lah, orang tuanya siapa? Saya kan tanya orang tuanya siapa namanya. Aku belum sempat nanya dia. Oh, belum sempat nanya dia. Lalu ngapain Anda percaya kalau nggak sempat nanya dia? Hah? Percaya sebagai dia rasul. Oh, rasul. Anda ikuti ajaran Yesus atau ikuti ajaran Paulus nih? Karena dua-duanya beda. Ikut ajaran Yesus. Bukan Paulus. Bukan. Oh, bukan. Lalu ngapain Anda percaya katanya tadi dengan Paulus? Dia sama rasul. Sebagai rasul. Mau kayak gimana kalau Anda ikut Yesus ya? Maka Yesus menyembah Tuhannya. Kalau Anda ikut Paulus, Anda nyembah Yesus. Beda. Kembali abang. Aku dulu nanya abang. Abang Mau nanya lagi? Nabi Ibrahim. Nabi Abraham. Oh, Abraham. Kenapa? Siapa nama bapaknya bang? Nama orang tuanya. Taruh. Iya betul. Percaya sama Adam. Ya, Adam tahu. Kenapa? Siapa nama bapaknya? Adam nama bapaknya. Hah? Adam ada bapaknya? Bentar dulu, saya mau tanya. Emangnya Adam ada bapaknya? Karena aku mau nanya. Nama bapaknya. Ya iya, kalau Adam nggak ada bapaknya. Lalu kau kenapa tanyain nama bapaknya siapa? Ngawur. Ayo bang, ikut mana? Ikut Paulus atau ikut Yesus? Paulus kagak bangkit bang, kagak bangkit itu Paulus. Kalau Yesus kan bangkit. Iya. Paulus kagak bangkit. Ngapain Anda ikut Paulus? Percaya Yesus Paulus? Selamat. Hah? Yesus adalah juru selamat manusia. Gimana dia mau menyelamatkan bang? Dia sendiri kagak selamat. Gimana Yesus kata Anda dia juru selamat manusia, sedangkan Yesusnya aja kagak selamat? Dia mengalahkan maut bang di hari ketiga dia bangkit. Oh, baik, sebelum dia bangkit bang, dia ceritanya ditangkap tentara Romawi, betul? Betul. Lalu diseret tentara Romawi, diludahi tentara Romawi, ditombak tentara Romawi, disalib tentara Romawi, lalu modar, betul nggak? Iya betul. Enggak selamat dia, modar. Di hari ketiga dia selamat ya. Bentar dulu, di situ aja dia sama tentara Romawi nggak selamat. Gimana mau menyelamatkan Anda? Iya, jangan. Pikir dulu di situ, ya bukan masalah dia bangkit dari di hari ketiga. Nanti dulu kita bicara bangkit. Yang saya tanya ini ya, dia aja sama tentara Romawi kagak selamat. Lalu gimana mau menyelamatkan diri Anda? Ya begini bang, abang nggak, karena belum paham masalah Bible. Bukan nggak paham, kita itu pikir dengan sehat bang, akal kan punya ya. Dan pikiran dia disalibkan, mati dan dikuburkan dan bangkit di hari ketiga. Dia di hari ketiga itu mengalahkan maut. Oh, mengalahkan sebelum mengalahkan maut ya. Sebelum dia mengalahkan maut, dia kalah sama tentara Romawi. Mati kagak selamat gitu. Sebenarnya dia bukan ngalah, bukan kalah. Oh, bukan mengalah. Disitulah dia menuruti
dari Nuruti iblis. dari Tuhan. Mana, Bang? Penyalipan itu rencana iblis, bukan rencana Tuhan. Masa Yesus nurutin iblis? Asumsi abang itu salah. Oh, bukan asumsi, tertulis di kitab Anda ya, penyalipan itu rencana iblis. Masa Yesus ya mengikuti rencana iblis? Patuh dengan iblis? Dia disalibkan dengan rencana iblis dan dimenangkan dia di hari kebangkitan itu, Bang. Jadi Udah tahu bukan Abang gini, kalau udah tahu penyalipan itu rencana iblis ya, lalu Yesus menuruti perintah iblis gitu. tidak. Lah, kayak gimana? Ayo, Tapi jangan ngaruh lagi situ loh, Bang. Tadi abang bilang Muhammad adalah juru selamat ataupun Yesus adalah juru selamat. Arti selamat itu adalah Islam, ya kan? Iya. Tadi abang bilang kan, Yesus adalah juru selamat, berarti Yesus juru Islam, kan gitu kan? Guru Islam. Wah, tuh betul tuh. Ajaran pendeta Yusuf PI betul, Bang, pasti. Hah? Ikut Yesus. Kenapa abang nggak ikut Yesus? Oh, ikut saya. Oh, ikut juga. Oh iya. Kenapa abang masih menyembah Muhammad, Nabi Muhammad? Siapa yang nyembah Nabi Muhammad? Menuhankan Nabi Muhammad? Nggak ada. Oh, enggak ya? Nabi Muhammad itu nggak mau dituhankan, dia Nabi. Abang akui enggak Yesus dari juru selamat? Yesus juru selamat saya akui. Betul itu untuk Yahudi, bukan untuk Bani Asia, bukan. Berarti tidak bersila ya? Hah? Berarti aku udah salah lah. Kalau memang akui tadi Tuhan Yesus juru selamat. Iya, dia juru selamat untuk Yahudi. Makanya kan dia ngomong tuh diutus hanya untuk Yahudi. Juru selamat Asia itu siapa, Bang? Kenapa? Juru selamat Asia itu siapa? Yang abang bilang tadi, bukan juru selamat Asia. Oh, juru selamat Asia adalah Nabi Muhammad, juru selamat seluruh manusia. Tapi dia di Arabnya, Bang, bukan di Asia. Oh iya, gini, kalau kita lihat Yesus ya juru selamat untuk Yahudi karena perkataan dari Yesus. Dia melarang muridnya untuk mengajarkan ajarannya di luar Yahudi. Kalau di Bible, Bang, Yesus itu adalah juru selamat manusia, bukan juru selamat. Bukan manusia, hanya untuk Yahudi. Nih, coba kau baca ya Bible kau. Matius 10 nomor 5. Kedua belas murid itu diutus oleh Yesus. Ia berpesan kepada mereka, "Jangan kamu menyimpang ke jalan bangsa lain," kata Yesus, "atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Tetapi," kata Yesus ya, "ajarkan ajaran dia itu ya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Anda Israel atau bukan? Hah? Anda bukan Israel. Makanya Yesus itu juru selamat untuk Israel. Kalau untuk Asia, untuk seluruh manusia, Nabi Muhammad. Di mana ayatnya? Ayatnya di dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 107. Apa bunyinya, Bang? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tuh. Terjemahannya, Bang? Wa ma arsalnaka, tidak kami utus engkau ya Muhammad rahmatan lil alamin, kecuali untuk seluruh alam. Tuh. Seluruh alam, apa aja isinya manusia. Mau bangsa apapun. Tapi itu kan manusia juga kan? Gitu. Jadi kalaunya Yesus hanya untuk Israel, saya percaya. Gitu. Percaya saya dia juru selamat untuk Israel, bukan untuk Anda Bani Asia. Macam mana? Begitu ya. Iya, saya itu pengikut Nabi Muhammad, sedangkan Anda penyembah Nabi Muhammad. Ini pendeta Yusuf P ini, Bang ya, Belum pernah pengikut Nabi, pengikut Yesus gitu. belum pernah mengikuti Muhammad, Bang. Mengikuti Nabi Muhammad salah. Udah malah masalahnya. Pendeta Yusuf P ini pengikut Yesus, sedangkan Anda ya penyembah Yesus. Pengikut Yesus, Bang. Mana apa yang Anda ikuti dari Yesus? Saya mau cek dah. Dari
perintah dia dari Injil lah bang. Baca. Oh baik. Kalau gitu saya mau tanya ya, Yesus sunat di hari ke-8. Anda sunat gak? Kalau masalah sunat itu tergantung itu bang. Kan kagak. Katanya ikut Yesus, ternyata bukan. Kalau ikut Yesus dia sunat hari ke-8, sunat juga lah. Apa Saya sunat nih, ya mau saya sepil kah? Saya sunat. Hah? Sunat wajib. Mau saya sepil gitu. Saya ikut Yesus, sunat. sunat Sunda ya bang ya? Wajib, sama kayak Yesus. Anda kagak sunat. Katanya pengikut Yesus. Ternyata bukan. Apalagi bang? Yesus mengharamkan babi. Anda makan babi nggak? Kalau sekarang nggak bang? Oh, kenapa nggak? Ya nggak doyan aja. Enggak doyan sama babi. Tapi dulu makan? Nggak juga. Enggak juga, ya bagus lah. Ya, terus ya Yesus menyuruh sembahlah Allah. Anda sembah siapa? Sembah Bapa di surga, bukan Allah. Bukan Yesusnya yang Anda sembah. Yesus juga. Udah membangkang. Kata Yesus, sembahlah Allah, kepada Dia saja engkau berbakti. Lalu Anda yang Anda sembah Yesusnya. Hah? Allah yang ada, bukan Allah. Waduh. Ya, nggak ada bang bahasa Indonesia Allah, nggak ada. Yang ada Allah, bahasa Arab. Ya kan, kita kan bukan orang Arab bang, orang Indonesia. Ya iya, kata Allah itu ngambil dari Arab, bukan dari Indonesia. Ya gimana sih? Firman itu sesuai dengan di mana kita tempat tinggal, sesuai dengan bahasa kita, supaya bisa kita mengerti apa firman Tuhan itu. Ya kalau gini, kalau kita ngambil bahasa orang, maka sesuai dengan sebutannya orang bagaimana nyebut. Kalau orang Arab nyebut Allah, maka kita di Indonesia yang ngambil bahasa mereka Allah juga. Nggak ada Allah. Hah? Kenapa harus mengikuti orang Arab? Ya, karena itu adalah bahasa mereka. Ya, kenapa nggak bahasa Indonesia digunakan bang? Lah, mana ada bahasa Indonesia Allah? Ada Allah. Dari mana? Hah? Bahasanya Allah, bukan Allah. Aduh. Nih bang, ya Anda baca dulu dah ya. Bang, nggak ada Allah itu bahasa Indonesia, nggak ada. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Nggak ada bahasa Indonesia Allah itu. Tulisannya apa? Allah apa? Coba Ini Allah, ya, Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Tulisannya kayak gini nih. Kosakatanya dieja dulu bang. Apa ada di situ? Allah. Gak ada Allah. Karena apa? Ya, ini adalah bahasa orang Arab. Kosakata Allah itu ada kaidahnya. Kaidahnya ada 2. Pelajarannya ada di lam jalalah, cara penyebutannya. Lam jalalah dari tabkhim dan lam jalalah dari tarqiq. Bagaimana dia tabkhim, maka dia diawali dengan fathah dan dhammah. Bagaimana dia tarqiq, tipis, maka dia diawali dengan kasrah. Ada kaidahnya orang, kalian aja nggak paham. Makanya kalau nyebut Allah, ya Allah, nggak ada Allah orang Arab nyebut, kecuali ilah baru ada. Karena kami kan kalau di Indonesia kan kami bahasa Indonesia, bukan bahasa Arab. Nggak ada bahasa Indonesia Allah itu. Bahasa Arab, menurut bahasa Indonesia dia ngambil dari Arab. Ya terjemahannya itu kan di bahasa Indonesia lah. Oh, gini bang. Nah, saya mau tanya nih sama abang. Oke bang. Ini saya tunjukkan di layar dulu ya. Bang. Ini
ini kita di Indonesia bacanya apa bang? Bentar ya. Nah, ini apa nih? Itu bahasa Inggris bang, bukan bahasa Arab. Ini kan bahasa Inggris. Iya. Bacanya kayak gimana? One. Won. Kenapa won? Kan one. Bahasa Indonesianya one. Itu bahasa Inggris bang. Kan bahasa Inggris sebutannya won. Kan gitu. Bahasa Indonesianya one. Artinya one bang bahasa Indonesia. Kan bahasa Indonesianya one. Ya artinya apa bang? Kan nggak ada artinya. Kalau one. Nggak ada memang. Tapi Ya kalau iya. ada Inilah artinya. bahasa Inggris. Menyebutnya apa? Gimana di Indonesia? Won. Begitu pula Allah. Nggak ada Allah. Tapi Allah yang ada. Apa Anda baca won? Ini bahasa Indonesia one ini. Kata Anda salah. Ya sudah, kalau ini salah kan bukan one. Begitu juga Allah, nggak ada Allah. Salah itu Allah. Allah yang betul. Indonesia itu bahasa Inggris. Lah, ini kan bahasa Indonesia nih. Nggak ada bahasa Indonesia one bang. Oh, nggak ada, tapi ini ada nih. One. Itu apa artinya bahasa Indonesia? One. Indonesia. Ya. Ini kan bahasa Inggris betul. Menyebutnya kayak gimana? Iya, tahu kalau bahasa Inggris itu penyebutnya. Sekarang yang saya tanya, kalau di bahasa Indonesia one itu apa artinya? Ya, kalau one ya one. Nih ya, saya ganti aja ya. Bahasa Indonesia. Nih, Indo. Nih. Ya. Kayak gimana nih? Ya, bahasa Indonesia one ya one. Kalau pengertian one itu apa bang? Ini Indonesia ya. Indonesia to Inggris one ya one. One ya one gitu. Maksudnya Bahasa Indonesianya. arti kosakata one itu pengertiannya dalam bahasa Indonesia itu apa? One juga. Nggak ada yang lain. Yang pernah saya dapati di Indonesia itu one itu artinya apa? Nih ya one. KBBI. Kebanyakan makan pepaci. Jangan orang bingung sendiri. Bukan. Saya kan nih ya, saya udah kasih tahu ya. One itu eka dalam bahasa Indonesia. Tuh, 11 arti kata one. Eka 1. Bahasa Indonesia nih. Ya one juga. 1 bahasa Indonesianya. Ya, dalam bahasa Indonesia artinya 1. Itu bahasa Inggris bang, diartikan ke bahasa Indonesia. Makanya Ini kan kalau bahasa Indonesia diartikan ke Indonesia menurut KBBI kan gitu. tapi kalau ucapan bahasa one itu kan bahasa Inggrisnya dia uang. Nih ya, arti kata one kan gitu diambil dari Inggris. Ya nomor 1 one. Gitulah bang ya. Kalau kita baca memakai bahasa orang, maka kita baca sesuai dengan mereka baca. Kata Anda itu won, bahasa Inggris tahu tuh Anda ya, bahasa Inggris won. Nggak ada orang Indonesia nyebutnya one, nggak ada. Karena apa? One itu bukan bahasa Indonesia dan nggak ada bahasa Indonesianya one. Oke, begitu pula Allah. Orang Arab kayak gimana nyebutnya? Allah, nggak ada Allah, nggak ada. Bacaannya Allah, bukan Allah. Nggak ada orang Arab nyebutnya Allah. Ketawa orang Arab ntar. Nggak ada bahasa Indonesianya Allah itu nggak ada. Yang ada dari Arab. Sama kita membaca seperti one tadi, won. Dari Inggris logatnya kita ambil. Sama dengan Allah dari bahasa Arab. Orang Arab nyebut Allah, maka kita sebut Allah, bukan Allah. Mana Allah itu dari mana? Jadi bang kalau masa kita bicara agama lah ya kan. Kalau pengajarannya agama Muslim itu berbahasa Inggris, tetap mengikuti bahasa Inggris juga bang. Tetap kayak gitu. Kan orang Muslim Inggris tetap pakai bahasa Inggris kesehariannya.
Tapi kalaunya untuk ibadahnya dia pakai bahasa Arab. Kenapa Kayak nggak gimana? diganti dengan bahasa negara sendiri bang, berbisa? Gini bang, coba anda ke Inggris ya, ke Inggris, mau Muslim Inggris mau Kristen Inggris ya, menyebut Allah itu ya Allah, nggak ada Allah, kata mereka nggak ada, Itu bang, nggak ada. paham, Iya. Maksudnya gini bang, kenapa kalau kita umat Muslim itu kenapa nggak dengan menggunakan bahasa kita sendiri supaya bisa kita lebih paham dan mengerti? Oh baik, bang. Kenapa umat Muslim itu dalam ibadahnya tidak menggunakan bahasa Indonesia? Kan kayak gitu, contohnya, betul nggak? Iya betul. Karena gini bang, ada rujukannya, ada dalilnya, ada hadisnya. Hadisnya kayak gimana? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat, kata Nabi. Nabinya nggak pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Arab. Maka umat Islam seluruh dunia memakai bahasa Nabi, bahasa Arab. Nah, ketika bahasa Arab itu kita pelajari, maka kita akan juga pelajari terjemahannya. Jadi bagaimana bang kalau orang yang nggak mengerti bahasa, Nggak ngerti bahasa kayak gimana? nggak mengerti bahasa Arabnya gitu? Oh, karena ada yang wajib, bang. Ya, meskipun tidak ngerti bahasa Arab, ada yang wajib dipelajari dan hafal, yaitu Al-Fatihah. Gitu. Cukup cuman itu aja bang, Al-Fatihah aja. Cukup Al-Fatihah karena apa? Syarat untuk apa? Untuk sholat itu ya, dia dalam setiap rakaat itu Al-Fatihah wajib. Jadi bagaimana dengan ayat-ayat yang lain bang yang tidak mengertinya? Kalau ayat yang lain tidak mengerti, bang ya, maka kita bisa belajar. Kalau Al-Fatihah itu wajib, hafal dengan Arabnya, ngerti dengan terjemahan Indonesianya. Kalau yang lain bisa kita belajar sambil jalan. Berarti lambat lah bang kita mengerti dengan tujuan agama itu bang ya. Kalau kita harus belajar tidak Bang, sesuai dengan agama bahasa kita sendiri. Bang, kalaunya Anda ya tidak cukup waktu untuk belajar, maka fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nanya kepada yang lebih tahu biar Anda langsung ngerti. Ya maksudnya gini bang, beda kalau Bible itu langsung ada terjemahannya, kita langsung paham apa isinya. Terjemahannya ada tapi bahasa aslinya nggak ada. Itu macam mana itu? Kapan kita belajar bahasa di sana kita nggak mengerti? Loh, bang, bahasa yang Bang. sudah diterjemahkan itu kan sama dengan bahasa aslinya. Nah, ini mulai lagi nih. Ya, sabar ya. Ya. Tar. Bang, Oke bang. ini tadi Won, betul? Iya. Dalam bahasa Indonesia apa terjemahnya? Satu. Kok satu dalam terjemahnya? Dari mana Anda mengetahui bahasa Indonesianya satu? Dari mana Anda mengetahui? Dari kamus bahasa Inggris ke Indonesia. Oh, berarti dari teks aslinya kan? Iya. Ya udah, berarti ya harus ada teks aslinya, baru kita tahu terjemahnya satu. Masa kalau kayak gini aja, ini dapat satu ini dari bahasa apa? Mana teks aslinya kok tiba-tiba satu? Kan gitu. Tapi kalau kita baca teks aslinya, makanya saya tanya teks aslinya apa? One. Terjemah bahasa Indonesianya apa? Satu. Dari mana Anda tahu ini satu? Karena dari teks aslinya. Nah, tulisannya pun bang, tulisan huruf kapital bukan huruf kaligrafi. Makanya dari teks aslinya kan Anda tahu gitu bahwa bahasa Indonesianya satu. Kalau huruf kaligrafi dia kan bang, kita kan bingung. Bukan bingung bang, ada terjemahannya. Contoh nih Al-Quran saya ya. Saya contohkan Al-Quran saya nih. Nih ya, ada terjemah Indonesianya. Dari mana ini muncul? Iya dari Arab nih, teks aslinya.
Baru ada terjemah Indonesianya. Coba lihat kitab Anda, langsung bahasa Indonesia kayak gini semua. Dari mana itu muncul bahasa Indonesianya kayak gitu? Langsung bahasa Indonesia bang, terjemahan dia. Ya iya. Dari mana Anda mengetahui itu benar kalau nggak ada teks aslinya? Kalau teks aslinya kan udah diterjemahkan bang. Itulah bang, kenapa kita perlu teks asli? Nggak harus Ya. mengikuti huruf kaligrafi kayak gitu bang. Iya gini, artinya apa? Saya mau kasih tahu Anda pentingnya teks asli agar kita mengetahui bahwa terjemahan itu betul. Coba kalau Gitu. bangsawan itu juga kaligrafinya pasti orang bingung bang. Nggak bingung kalau belajar. Berarti kalau mau belajar bahasa itu dengan agama, ya bingung lah bang duluan. Duluan lah bang. Iya, kita wajib belajar bang. Masalahnya belajar bahasa Arab wajib untuk bisa apa? Menerjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jangan kita iman buta. Yang penting terjemahannya aja. Dikibulin orang kita juga nggak tahu. Ayo bang. Kan gitu. Hah? Makan menafkahi istri untuk belajar itu aja 1 hari kan cukup. Bang, belajar 1 jam, waktu 24 jam. Masa nggak cukup? Gak tidur itu. Anda kerja nggak 24 jam. Anda paling kerja 8 jam sehari. Sekarang Masih ada 16 jam Sekarang sisa Anda untuk untuk apa? Untuk di rumah, untuk belajar. Dari 16 jam itu gunakan 1 jam belajar. Kenapa susah kali? Jadi bang, alasan seperti Anda tadi nggak habis waktu kita untuk menafkahi istri itu adalah alasan orang pemalas. Saya aja punya istri ya. Istri saya berapa ya? Berapa maunya? Iya, istri saya mau terserah lah berapa maunya ya, 4 kayak ya. Cukup aja tuh ya 1 hari 4 istri. Belajar masih sempat. Ayo. aktivitas dan rutinitas abang seharian apa? Hah? Saya belajar bang tiap hari. Belajar, mengajar, terus saya baca ibadah, baca Quran dah. Belajar baca Al-Quran. Kalau kita Mengajar. menjual jasa ini bang, ibaratnya menjual tenaga, bekerja Oh, dengan saya punya usaha bang, punya usaha. abang kan udah punya Jadi usaha. jadi tinggal ngomong aja, nggak perlu sampai saya turun lapangan, nggak perlu. Kalau abang bisa lah untuk mempelajari. Maksudnya gini, kalau kita macam kita inilah karyawan swasta lah contoh ataupun buruh yang bekerja sampai 12 jam 1 hari itu. Masih ada bang waktu, setidaknya belajar itu wajib sehari itu 1 jam gitu. Kemana mau belajar bang, udah capek, udah ngantuk. Nah, ya itu alasan Anda malas. Alasan Anda malas. Lagi hari kerja bang. Alasan Anda aja itu bang, malas masalahnya. Bang Hisar ini enak juga orangnya, saya follow dulu dah. Oh, enak ngobrolnya gitu, makanya saya suka. Ada lagi bang yang ditanyakan? Kalau enggak saya akan tutup live streaming karena Anda adalah orang terakhir yang saya naikin gitu. Oke lah bang, next time aja bang, next time bang. Next time boleh ya, selamat istirahat ya. Oke, Oke, Bang. udah jam 12:30. Follow saya dulu, nanti silahkan naik bang ya. Oke bang. Oke, makasih bang Hisar ya, selamat malam. Selamat malam bang. Malam. Iya, enak orangnya, ngapain diturunkan, bagus kayak gitu. Ya wajib ya kita belajar ya teman-teman semuanya. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim ya. Jadi kita itu wajib belajar dari muda sampai tua ya. Bayangkan ya